Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Rueng, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 21030201110. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang telah saya review dengan judul materi budaya dan masyarakatnya. Dalam budaya dan masyarakat ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebudayaan. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi, karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dui tunggal yang tidak pernah terpisahkan. Istilah kebudayaan ini berasal dari kata Sanskerta. Buddha merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kultur berasal dari bahasa Latin yaitu cor yang berarti mengelola atau mengajarkan. Jadi kebudayaan ini merupakan suatu hasil karya, rasa dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan ini berguna bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan. Menurut salah satu peneliti yaitu Melvin J. Hershkovits, dia mengajukan ada 4 unsur dalam kebudayaan. Yang pertama, ia menyatakan bahwa unsur kebudayaan itu yaitu alat-alat dan teknologi. Alat-alat dan teknologi ini berarti bahwa budaya mengacu pembuatan dan penggunaan teknologi berupa alat perlengkapan hidup dan pemenuhan kebutuhan. Jadi alat dan teknologi ini digunakan untuk mencari sesuatu yang berguna dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, berkaitan dengan sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini berperan penting dalam perkembangan perekonomian manusia. Bagaimana dalam kultur budaya ini melewati struktur atau sistem ekonomi. Yang ketiga, berkaitan dengan keluarga. Bahwa dalam keluarga menghidupkan kebiasaan dari budaya tertentu yang diturunkan seiring kali mempraktiknya sendiri dalam bentuk tertentu. Artinya dalam keluarga telah dihadirnya sebuah kebudayaan atau kebiasaan yang tertanam dalam keluarga itu. Yang keempat, berkaitan dengan kekuasaan politik. Kekuasaan politik ini sangat berpengaruh dalam perubahan budaya dalam kehidupan atau masyarakat. Yang kedua, menurut ahli Broflitz Melfonis, ia menyebutkan bahwa unsur-unsur kebudayaan itu sebagai berikut. Yang pertama, ia menyatakan bahwa sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat, di dalamnya upaya menguasai alam dan sekelilingnya. Yang kedua, berkaitan dengan organisasi ekonomi. Yang ketiga, ia menjelaskan tentang bagaimana alat-alat dan lembaga atau petugas pendidik. Yang keempat, berkaitan dengan organisasi kekuatan. Ada juga pendapat dari para sarjana yang menunjukkan pada adanya 7 kebudayaan yang dianggap secara kultur menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kebudayaan itu berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Perlengkapan atau peralatan ini menjadi cara masyarakat agar bisa mengelola, mengumpulkan berbagai bahan yang belum menjadi bahan layak dipakai dan dimanfaatkan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan mata pencairan hidup dan sistem-sistem ekonomi. Di dalam sistem ekonomi ini yang meliputi bagaimana cara mereka mengumpulkan makanan, bercocok tanam, berternak, berdagang, menangkap ikan demi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga, berkaitan dengan sistem kemasyarakatan, yaitu berperannya kelompok yang sengaja dibentuk oleh masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang keempat, berkaitan dengan bahasa, di mana manusia mengembangkan kemampuannya dalam bentuk bahasa, yaitu mampu menciptakan pemahaman mengenai fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik. Yang kelima, berkaitan dengan kesenian. Dalam budaya merupakan hasil karya yang diciptakan oleh manusia untuk memiliki atau kelompok manusia memiliki nilai keindahan dan nilai estetika.
Yang keenam, berkaitan dengan sistem pengetahuan. Pengetahuan masyarakat mengenai alam sekitarnya, yaitu berkaitan dengan kondisi geografis, flora dan fauna, waktu, hingga sifat dan tingkah laku yang terdapat dalam manusia. C. Bagaimana sifat hakikat kebudayaan? Kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi seluruh budaya dimanapun juga. Dan sifat-sifat kebudayaan atau hakikat kebudayaan itu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tentang bagaimana kebudayaan itu terwujud dalam dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, berkaitan dengan kebudayaan telah ada terlebih dahulu dan lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, berkaitan dengan kebudayaan yang diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah laku. Yang keempat, berkaitan dengan budaya yang mencangkup aturan-aturan bersifat kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Artinya, bagaimana aturan itu akan berlaku di masyarakat setelah sebuah tindakan itu boleh dan diizinkan dilestarikan pada kehidupan masyarakat. Yang D atau keempat, berkaitan dengan gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan ini selalu berkaitan dengan akulturasi. Akulturasi ini merupakan bagaimana proses datangnya budaya asing dalam kehidupan di masyarakat. Kebudayaan asing itu tidak datang seperti itu saja tanpa adanya pembawaan budaya. Terkadang kebudayaan asing itu tidak diterima dalam kehidupan masyarakat dan ada juga yang diterima. Karena budaya asing itu dapat dilambang dan diluncurkan diterima dalam kebudayaan hidup di masyarakat. Akulturasi yang merupakan salah satu contoh gerakan budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Baik, sekian saja dari saya ucapkan terima kasih.